إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Ustadz Haji Irfan Farid. Alhamdulillah, sahabat, alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah, beliau telah berada di depan kita semua. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Abdul Muin Hafid SE MPD selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, tentunya beserta Ibu Ahadiatun Nurul Aini selaku Ketua RW 011. Yang sama-sama kita hormati juga tentunya Ketua Panitia Pelaksana Forum Komunikasi Mushola beserta pengurus dan jajarannya. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ibu pengurus masjid di wilayah Pejuang dan pengurusnya. Dan tentunya yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ibu pengurus RW yang berada di lingkungan Pejuang. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus RT beserta jajarannya. Dan tentunya kita hormati pula para tokoh masyarakat, alim ulama, kiai, ustadz, asatiz dan asatizah beserta Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita semua dapat berkumpul dalam acara Tarhib Ramadan, tausiah menyambut Ramadan. Malam ini kita semua diberikan berbagai nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah insya Allah yang akan jatuh pekan depan. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita haturkan pada Nabi Agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, Nabi besar yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat, dengan harapan dan doa semoga kita semua dapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan dan perkenankan saya Roni Abdillah untuk memandu acara Tarhib Ramadan pada malam hari ini dengan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Lutfi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat tausiah menyambut Ramadan tentunya yang akan disampaikan oleh guru kita dan sahabat kita Ustadz Haji Irfan Farid. Kemudian doa penutup dan acara ramah tamah. Baik, Bapak-bapak dan Ibu, kita awali kegiatan malam hari ini dengan sama-sama melafazkan taud dan basmalah dan dilanjutkan dengan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk acara selanjutnya ialah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Bapak Lutfi. Kepada Al-Mukarram Bapak Lutfi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Lutfi, semoga baik Bapak Lutfi yang membaca maupun kita semua yang mendengar bisa mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya ialah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari tuan rumah sekaligus pembina Forum Komunikasi Musola dan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Bapak Haji Abdul Muin SEMPD. Kepada Pak Haji Abdul Muin, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang sama-sama kami hormati sahabat saya, keluarga saya yang dulu pernah saya ajak juga ke sini pada saat saya dilantik yang ketiga kalinya menjadi anggota DPRD adalah Ustadz Irfan Farid. Alhamdulillah jauh-jauh dari Bumi Ayu. Jadi kemarin jam 3 pagi tiba di rumah, dan alhamdulillah kegiatan sholat subuh di Masjid Ar-Roda tadi juga dilanjutkan dengan kegiatan tarif di pimpinan daerah Muhammadiyah di Kota Bekasi, dan juga tadi acara Zoom dengan keluarga kami yang ada di Kabupaten Sidendreng Rapang. Kebetulan saya melakukan selaku ketua Ikatan Keluarga Alumni Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Alhamdulillah. Dan malam hari ini acara kita adalah sesungguhnya acara ibarat acara reuni aja nih Pak. Reuni yang kurang lebih 2 tahun kita tidak bersilaturahim, kita tidak bertatap muka. Tentunya malam ini saya ngundang dalam rangka untuk kegiatan kita bersilaturahim
mumpung juga sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Yang sama-sama kami hormati, alhamdulillah, Ketua Forum Komunikasi RW Kecamatan Medan Satria, Bapak Edi, terima kasih, dan sekaligus Ketua RW 026 THB, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang sama-sama kami hormati juga Forum Komunikasi Musyawarah Bapak Askan, ini kebetulan juga panitia acara kita ini adalah Forum Komunikasi Musyawarah. Alhamdulillah ada 13 musyawarah yang ada di wilayah Pejuan ini, Pak Ustadz. Alhamdulillah saya didaulat menjadi pembina, ya. Padahal saya belum sanggup menjadi pembina, ya. Perlu hanya dibinasakan gitu, Pak. Tapi nggak tahu saya diamanatkan sebagai pembina. Mentang-mentang mungkin kemarin saya ngajak untuk acara siara di Demak Kudus. Ini cocok nih kali menjadi pembina saya gitu, ya. Padahal saya ya hanya baru sekedar belajar juga untuk menggali, mengkaji masalah kegiatan keagamaan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkahnya saya menjadi pembina, saya bisa menjadikan diri saya bahwa saya masih banyak jauh dari kekurangan-kekurangan yang saya alami dalam kegiatan keagamaan kami. Yang sama-sama kami hormati Ustadz Bapak Yunus, alhamdulillah. Juga yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Mujahirin Bapak Hendrawanto LC. Mana nih Pak Hendra? Aduh, kok di belakang nih? Ini merasa dirinya tuan rumah, makanya dia di belakang aja, dia duduknya dia. Beserta seluruh jamaah yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Roda Ustadz Purnama beserta seluruh pengurus yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Al Muhsinin Ustadz Gito, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Masjid Baitul Husna Bapak Haji Mukadir beserta seluruh pengurus yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Al Mujadid Bapak Eko, terima kasih Pak atas kehadirannya beserta pengurus. Yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Rodatul Jannah Bapak Hari Murah, alhamdulillah bisa hadir. Yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Al Mujahidin Bapak Dr. Andes Haji Soekarmo. Yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Ahmad Salim Asinan Ustadz Munir, terima kasih Pak Ustadz Munir atas kehadirannya. Dan juga Forum Komunikasi Musyawarah mulai dari Ridwan, Rodatul Jannah, Al Hidayah, Assalam, Al Jadid, Al Mustaqim, Al Huda, Al Ikhlas, Al Ihsan, Al Istiqomah yang dipimpin oleh Pak Haji Malik, dan ada juga Al Istiqomah yang dipimpin oleh Pak Tarso. Jadi ada 2 istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini selalu istiqomah terus, karena ada 2 istiqomah ini. Yang sama-sama kami hormati juga Musyawarah Usman Al-Hafid, dan juga yang sama-sama kami hormati Ketua RW 08 Pak Mutalib, yang sama-sama kita hormati Ketua RW 011. Ini siapa ya Ketua RW 011 ini? Ini ada unsur KKN-nya, tapi karena gara-gara unsur KKN tidak diperpanjang 3 periode Pak. Ibu Hajah Ahadiatun Nurul Aini,
sekaligus mantan, katanya ini mantan pacar saya, Pak. Benar atau enggak, yang jelas yang nyaksikan adalah Pak Ketua RT 6 ya. RW 12. Pertama kali saya hadir di Pejuang, saya tinggal di RT 6 RW 12. Makanya tingkah laku saya diketahui oleh Ketua RT 06, sehingga saya nggak bisa bergerak kemana-mana, Pak. Yang sama-sama kami hormati Ketua RW 012 Pak Cahyo, alhamdulillah, terima kasih Pak. Ketua RW 013 Pak Rukmadi, yang juga Ketua RW 015 Pak Gianto, beserta seluruh pengurus yang lainnya. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW 16 Pak Heri, Ketua RW 018 Pak Hanan, Ketua RW 020 betulan izin, Ketua RW 022 Pak Heri, Ketua RW 025 Pak Sukardi beserta rombongan, dan juga Ketua RW 026 dan juga Ketua RW 027 Pak Haji Jafar, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada acara ini, yaitu acara jelang memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, kami tentunya menyelenggarakan kegiatan ini, yaitu kita kurang lebih 2 tahun mengalami sebuah musibah yang namanya COVID-19 yang kita hadapi bersama-sama, sehingga 2 tahun kegiatan kita hampir vakum untuk kegiatan ibadah, kegiatan kita sholat, dan kegiatan-kegiatan yang dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak keluarga kita, saudara kita yang telah mendahului kita semuanya. Semoga saudara kita, keluarga kita di wilayah kita yang mendahului kita mendapatkan husnul khotimah. Dan juga pada kesempatan yang berbahagia ini pula, karena ini memasuki bulan suci Ramadan, saya tentunya juga tidak bisa untuk datang satu persatu ke rumah para ulama-ulama, para tokoh masyarakat, baik RW, RT, dan ketua-ketua DKM, sehingga saya mengundang pada malam hari ini dalam rangka untuk kita saling memaafkan. Tentunya 2 tahun banyak hal yang membuat kita terbentur antara pengurus musyawarah, pengurus masjid, dengan juga pengurus RW dalam rangka mengambil sebuah langkah-langkah kebijakan-kebijakan kita dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan memakmurkan yang namanya masjid. Terutama saya selaku ketua RW pada saat itu juga banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang kita teruskan kepada pengurus masjid, yang kadang-kadang berat untuk kita sampaikan semuanya. Karena kami adalah di pemerintahan, apa boleh buat, saya juga akan menyampaikan apa yang himbauan yang dilakukan oleh pemerintahan kita semuanya. Sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya secara pribadi juga atas nama dinas mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kesempatan yang berbahagia ini jika ada hal kekurangan, kehilapan kami, dosa kami yang melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kepentingan kita bersama-sama. Tapi namun di sisi lain, jujur saja, hati kami juga sebenarnya tidak bisa menerima. Namun semuanya ini adalah sesuatu hal yang membuat kegaduhan untuk kita semuanya. Oleh karena itu, insya Allah berdasarkan surat edaran dari Majelis Ulama Indonesia yang sempat saya kirim juga kepada pengurus masjid, musyawarah, dan RW, alhamdulillah tahun ini kita melaksanakan kegiatan tarawih, kegiatan puasa, insya Allah kegiatan Idul Fitri, dan kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya kegiatan ibadah kita, insya Allah dalam keadaan normal semuanya.
Ini adalah atas berkat doa kita semuanya, sehingga tidak ada lagi kata bahwa dalam masjid ada lagi jarak yang terpisahkan di antara kita semuanya. Karena ini adalah sebuah arahan, petunjuk dari MUI bahwa semuanya sudah dalam keadaan normal, namun tetap kita menjaga yang namanya memakai masker saja. Sehingga insya Allah Bapak-Bapak Ibu sekalian, tentunya 2 tahun yang cukup lama. Banyak hal yang mungkin kita sangat terlena, yang tadinya kita rajin sholat, karena 2 tahun kadang-kadang kita sudah malas lagi untuk melakukan kegiatan ibadah. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang sudah normal ini, kita kembali lagi untuk mensiarkan siar daripada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita kembali untuk memenuhi tempat-tempat ibadah. Dan begitu juga informasi dari Pak Haji Jafar bahwa untuk kegiatan umroh, haji tahun ini sudah terlaksana seperti biasanya. Mudah-mudahan adalah berkat doa kita semuanya umat Islam, bahwa COVID musibah yang kita hadapi mudah-mudahan telah berakhir, bukan hanya di Bekasi, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan normal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan peribadatan kita semuanya. Oleh karena itu, sekali lagi saya atas nama pribadi dan juga atas nama wakil rakyat DPRD Kota Bekasi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan pula, karena ini mumpung ada RT, ada RW, ada pengurus musyawarah masjid, dan ada tokoh masyarakat, bahwa proses kami tinggal 2 tahun lagi, Februari 2024 pemilu, dan akhir masa jabatan saya Agustus 2024. Mungkin masih ada hal janji-janji saya, baik dalam ucapan saya atau perkataan saya yang saya janjikan kepada RT RW yang belum terpenuhi. Insya Allah tolong saya diingatkan, tolong saya disampaikan, supaya saya insya Allah bisa memenuhi janji saya sebelum saya berakhir tahun 2024 ini. Karena janji adalah sebuah ingkar janji kalau saya tidak lakukan. Karena saya niat untuk menjadi wakil rakyat untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepentingan saya secara duniawi, tapi ini adalah merupakan komitmen saya, janji saya, dan saya harus mempertanggungjawabkan di akhirat kelak nantinya. Namanya umur, Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu semuanya. Apakah hari ini, besok, 1 minggu, 1 tahun, saya tiada, saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan di dunia ini. Karena kata ketua FKM, saya masuk FKM ini ada filosofinya. Kita semua yang hadir diajak untuk masuk surga, Pak. Dan juga tentunya saya juga ingin Bapak-bapak untuk saya diajak juga masuk surga. Karena pada akhirnya kita sebagai manusia pasti akan mengalami sebuah kematian. Kematian sebelum kita mati, tentunya kita harus melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan, dan tentunya kita harus jangan sampai kita ingkar janji di dalam kegiatan-kegiatan apapun di dunia ini. Karena sesungguhnya tempat kita selama-lamanya bukan di dunia, tapi tempat selama-lamanya kita adalah di akhirat kelak nantinya. Dan mudah-mudahan kita semua akhir daripada hidup kita semuanya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan ini yang saya ingin sampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya, keluarga saya, dan kepada kita semuanya. Sekali lagi, marhaban ya Ramadan. Sebentar lagi kita masuki bulan suci Ramadan. Saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga mohon maaf, 1000 maaf jika ada kekurangan saya, ada sapaan saya, ada tingkah laku saya, ada ucapan saya, dan ada janji saya yang saya tidak terpenuhi. Tolong saya diingatkan, sebagai manusia biasa tentunya tak luput daripada kehilapan dan kekurangan kami semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Muin Hafid.
Baik, Bapak-Bapak, Bu, mohon maaf atas ketidaknyamanan acara kita malam hari ini, karena insya Allah hujan ini berkah ya Bapak Ibu ya. Allahumma shayyiban nafian. Baik, untuk di acara selanjutnya ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi RW Kecamatan Medan Satria, yang akan disampaikan oleh Bapak Edi. Kepada Bapak Edi saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Muin Abdul Hafid SEMPD, yang terhormat Bapak Ustadz Haji Irfan Farid, yang terhormat teman-teman Ketua RW di Pejuang dan THB, Bapak-bapak pengurus Ketua DKM, Bapak-bapak Ketua pengurus musyola, dan Bapak-bapak Ibu tokoh masyarakat di Pejuang dan sekitarnya. Izin Bapak, saya Edi Mulyawan, belum lama Pak Muin, mungkin baru 3 bulan, diminta teman-teman jadi Ketua FKRW Kecamatan Medan Satria. Jadi tering salam juga perlu saya sampaikan. Sebenarnya Pak Lurah juga berkenan hadir ya Pak, cuman saat ini sedang isolasi, jadi insya Allah doa dan ininya mudah-mudahan diberi kesembuhan. Saya nggak banyak Pak, saya hanya perlu sampaikan, pertama saya terima kasih banget dengan Bapak Haji Muin dengan kiprahnya semenjak saya tinggal di THB 2020 kurang lebih, itu Pak Muin banyak sekali bantu lingkungan kita, terutama di Pejuang dan THB dan sekitarnya. Jadi saya juga bangga, saya juga berdoa mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan 2024 nanti masih bisa nambah ya Pak. Bisa nambah, karena jujur teman-teman, di lingkungan di Pejuang harus ditambah Pak anggota dewannya. Ada 9 dewan kurang lebih, tapi saat ini hanya 3 yang ada di Pejuang. Harapan kami kepada teman-teman semua, kepada teman-teman pengurus RW, pengurus DKM, terus musola, ayo kita bantu Pak Haji Muin. Dan mudah-mudahan di 2024 nanti ada nambah anggota-anggota dewan di Pejuang, jadi lebih banyak aspirasi-aspirasi yang bisa kita salurkan. Saya di kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih Pak. Saya Ketua RW 26 nggak tahu, tiba-tiba dititipin sama Pak Haji Muin. Jadi kaget saya nggak minta sebenarnya, tapi saya dikasih. Makasih Pak Muin. Alhamdulillah, sini juga ada teman-teman saya, tokoh-tokoh masyarakat di RW 26 yang hadir di sini juga. Jadi pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih Pak Haji Muin. Dan saya nggak banyak Pak, nggak ini. Insya Allah kehadiran bapak-bapak ini semuanya menjadi keberkahan Pak. Hujan ini membuat kita lebih hangat, makin rapat, makin dekat. Jadi akhir kata saya atas nama teman-teman Pak pengurus FKRW, mungkin juga bapak-bapak juga kenal, di bulan yang baik ini, di bulan yang suci ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya apa yang dikatakan Pak Haji Muin itu benar, artinya masih banyak tugas-tugas ya Pak, tugas-tugas yang mudah-mudahan insya Allah kita doain juga semuanya bisa terrealisir di 2024. Saya atas nama pengurus FKRW juga mudah-mudahan Bapak doain kami Pak, supaya ke depan apa yang sudah kita capai saat ini lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Terakhir saya perlu sampaikan, saya atas nama pribadi, atas nama pengurus FKRW mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dalam menyambut bulan suci ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas sambutan yang disampaikan. Baik, dan untuk acara selanjutnya
Mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, orang tua kita, Ustadz Haji Irfan Farid. Kepada Pak Ustadz, saya persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru bina'ma'illah wassabru ala bala'illah warridha biaqdarillah. Usalli wa usallimu ala rasulillahi wa nabiyyihi Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'a huda. Para hadir, turunnya hujan ini adalah salah satu di antara ayat-ayat kauniyah Allah yang mesti kita sikapi dengan benar, ikhlas, ridha, dan sabar, karena tidak pernah ada takdir Allah yang salah. Namun demikian, saya sebagai sedulur panjenengan harus bijak dan bajik menyampaikan mau'idhatun hasanah dalam suasana hujan seperti ini. Insya Allah, Pak Haji, saya tidak akan terlalu berpanjang kata, sedikit, tidak berlama-lama, walaupun tidak mungkin akan sempurna dan purna. Para hadir, ayat kauniyah yang kedua, Allah menampakkan kepada diri saya bahwa sungguh sangat indah ukhuwah, persatuan, kesatuan, saling bersinergi. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul di dalam kehidupan bermasyarakat dan berjamaah. Ketua-ketua RW, ketua-ketua RT, kemudian para khadimul ummah, para tamir masjid bersatu padu untuk melakukan pelayanan yang terbaik, menghadirkan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan letih dan lelah panjenengan, baik sebagai ketua RT, ketua RW, anggota dewan, para takmir masjid, menjadi letih dan lelah yang kelak akan mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang realitas kehidupan ini ada dua karakter manusia. Ada dua karakter manusia yang dampaknya kepada masyarakat akan berbeda. Dua kelompok manusia ini tidak akan bisa bertemu, apalagi bersatu padu. Siapakah mereka? Mari kita ngaji kepada apa yang pernah didawuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis nomor 237 yang berbunyi, Inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr. Wa inna minan nasi mafatiha lisyarri maghaliqa lil khairi. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi. Wa wailun liman ja'alallahu mafatihas syarri ala yadayhi. Hadithun hasanun sahihun rawahu Ibnu Majah.
Mari para hadir, kita renungkan, kita hayati terjemah hadis ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menjadi lentera bagi hati kita, bagaimana kita harus melangkah dan menuju dalam kehidupan ini. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang dalam menjalani kehidupan dunia ini menjadi kunci-kunci pembuka bagi kebaikan dan sekaligus kunci penutup bagi keburukan. Setiap ia hadir dimanapun, berkumpul dengan siapapun, berinteraksi dengan siapapun, dia tidak hadir, tidak berkumpul kecuali menghadirkan dan merawat kebaikan. Lalu ketika dia berpisah dari siapapun, dia tidak berpisah dan tidak meninggalkan siapapun kecuali meninggalkan bekas kebaikan. Tapi juga ada sebagian manusia yang nyeleneh, yang keluar dari pakem dan rumus pergaulan manusia. Siapakah mereka? Orang-orang yang menjadi kunci pembuka bagi keburukan dan kunci penutup bagi kebaikan. Setiap ia datang, setiap ia bergaul, dia tidak menghadirkan kecuali keburukan. Setiap berkolaborasi lalu berpisah, dia tidak berpisah kecuali meninggalkan bekas luka keburukan. Lalu bagaimana saya dan Anda sesuai dengan posisi kita masing-masing sebagai para abdinya Allah? Apakah dia anggota dewan, ketua RW, ketua RT, para takmir masjid, atau saya sebagai pelayan umat? Kita harus bagaimana? Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadai. Maka berbahagialah hidup penuh kebajikan bagi siapapun yang Allah jadikan di atas kedua tangannya kunci pembuka bagi kebaikan. Wa wailun liman ja'alallahu mafatihas syarri ala yadai. Dan celaka dan celaka bagi siapapun yang Allah biarkan pada kedua tangannya dia memegang kunci pembuka bagi keburukan. Muncul pertanyaan, siapakah orang-orang yang sanggup menghadirkan kebaikan, menjaga kebaikan, merawat kebaikan sampai akhir hayat? Tidak ada lain adalah manusia yang beriman, berilmu, dan bertakwa. Saya ulangi, manusia yang beriman, berilmu, dan bertakwa. Maka sebentar lagi insya Allah ada yang mungkin malam Sabtu mulai tarawih, atau mungkin malam Ahad mulai tarawih, tidak masalah. Yang terpenting saling menghormati, saling menghargai, dan tidak saling menyalahkan. Nanti mulai malam 1 Ramadan kita masuk ke dalam sebuah ruang karantina besar. Dari perbengkelan umum tahunan, rohani kita dibenahi, jiwa kita disucikan, hati kita dibersihkan, akal kita dicerahkan melalui tahapan-tahapan siamu Ramadan yang pada endingnya adalah la'allakum tattaqun, untuk meningkatkan kadar ketakwaan kita. Pertanyaannya, siapakah orang yang bertakwa? Barang siapa yang sanggup menjaga dan mengamalkan 4 unsur ketakwaan ini, maka fa insya Allah, meskipun di dunia dia bukan orang yang terkenal, pada kancah pergaulan dunia yang fana ini dia bukan orang yang masyhur, tapi insya Allah dia orang yang sangat harum dan dikenal di sisi Allah. 4 unsur takwa yang dijaga. Pertama,
Al-khawfu minal jalil. Sambil duduk boleh ya? Insya Allah nggak terlalu lama Pak. Saya juga harus bicara. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Subhanallah. Al-khawfu minal jalil. Pak Dewan, Pak Ketua RW, Pak Takmir Masjid, termasuk sedulur panjenengan Irfan Farid dari Bumayu, harus menjadi orang-orang yang punya kecerdasan spiritual dalam bentuk wedi pada ancaman azab Allah. Kunci. Manusia kalau dalam jiwanya masih ada iman, masih ada rasa takut kepada ancaman azab Allah, fa insyaallah hidupnya akan punya rem. Mengapa seorang suami pantang berbuat zalim kepada istrinya? Mengapa seorang ayah pantang berlaku aniaya kepada putra-putrinya? Mengapa seorang anak pantang bersikap kurang ajar kepada kedua orang tuanya? Mengapa seorang menantu menjaga akhlaknya di hadapan mertuanya dan ipar-iparnya? Mengapa seorang pemimpin tidak mau berlaku aniaya kepada rakyatnya? Mengapa? Satu saja, adanya kecerdasan spiritual. Jare wong Jawa, wedi maring dosa. Takut kepada dosa itulah rem kita. Maka puasa yang merupakan ibadah yang bersifat rahasia, di mana orang lain tidak tahu, istri saya tidak tahu, anak-anak saya tidak tahu, demikian pula Anda. Apakah saya berpuasa atau tidak? Anda pun sama. Karena ibadah yang bersifat rahasia mendidik saya dan Anda untuk menjadi orang-orang yang takut kepada ancaman azab Allah. Dua, wal amalu bitanzil. Melakukan langkah-langkah dan tindakan ora sakarpe dhewe, tapi berlandaskan wahyu dari Allah. Para hadir, ini bagi yang Islam. Yang non-Muslim saya tidak membahas, karena di luar wilayah saya. Kalau orang berKTP-kan Islam, artinya sebagai seorang Muslim, dia pasti akan berjuang bersungguh-sungguh untuk menjaga 3 ciri keislaman. 1, setia kepada aturan Allah. Setia marang aturan Allah. Karena hidup harus berketeraturan. Bagaimana kita berhablum minallah, ada aturan. Bagaimana kita berakhlak kepada sama manusia, ada aturan. Setia kepada aturan Allah. Nanti bulan Ramadan aturannya bagaimana? Orang-orang yang tidak ada udzur syar'i tidak boleh tidak berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa tanpa udzur syar'i, dia berdosa. Aturan. Dari speaker masjid ada panggilan Allah lewat muadzin. Hayya 'alas shalah. Aturan. Datangi rumah Allah. Sesibuk apapun kita. Aturan. Setia kepada aturan Allah. Lalu yang kedua, orang Islam pasti mencintai keteraturan. Yang ketiga, setelah setia kepada aturan Allah, mencintai keteraturan, orang Islam pasti ikhlas dan ridho, hidupnya diatur oleh aturan Allah. Lalu unsur yang ketiga, para hadir, ini mohon maaf, ada istilah orang Jawa. Nang jadi wong urip sing nrima, yen kurang dicukupaken, yen cukup aja njaluk ditambahaken. Terjemahannya, nah jadi orang hidup harus hidup dengan jiwa yang nerimana. Kalau kurang, cukupkan. Kalau sudah cukup, jangan minta ditambahkan.
Artinya apa? Waridha bil qalil. Jiwa orang bertakwa itu selalu ridha dengan sesuatu yang dianggap sedikit. Dalam urusan dunia, jabatan, kemilo tahta, gelimang harta, dan sebagainya, manusia hanya diberi beban 3. 1 berikhtiar, 2 berdoa, yang ketiga bersandar. Saya punya 7 anak, meninggal 2, tinggal 5. Yang sudah rumah tangga 3. Ibarat endoge ayam sedulur, endog sepetarangan nasibnya beda-beda. Anda pun sama. Ada anak yang kebetulan lincah di dalam berjuang untuk memberi nafkah kepada anak istri. Ada anak yang agak lambat. Ada pula anak yang rumah tangga lagi-lagi datang ke orang tua, mukanya besem. Ada apa, Nang? Nggak ada kuliah jurusan nasib. Nggak ada sekolah jurusan kaya. Mungkin bapaknya dulu SD tidak tamat, usaha sukses, anaknya dikuliahkan di Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen bisnis, sampai S3, suruh dagang malah bangkrut. Nggak ada sekolah jurusan nasib. Contoh, caleg, kursinya terbatas. Yang ingin melebihi batas, kursi 50, yang ingin 500. Masa satu kursi diduduki 10 orang? Nggak mungkin. Nasib Anda, takdir Anda menjadi anggota dewan. Nggak bisa dikejar oleh orang lain. Nggak bisa saya tiru. Karena apa? Boten wonten sekolah jurusan nasib. Langka kuliah jurusan sugih. Manusia hanya diwajibkan berikhtiar, berdoa, dan bersandar. Maka, kalau kurang, nak, cukupkan. Kalau sudah cukup, jangan minta ditambahkan. Apa mananya? Jadilah orang yang punya jiwa qanaah. Akeh cukup, satitik ora kurang. Ku jare wong Jawa, Kang. Masuk. Lalu yang terakhir, kalau terakhir ini paling 2 menit lagi selesai nih. Mau pulang, hujan-hujanan. Nanti sakit, kasihan ibu dong. Ya. Tapi mohon maaf nggih. Wallahi saya bukan muallim. Saya bukan ustaz. Saya hadir ke sini sedang sinau. Saya harus menjadi murid bagi siapapun yang saya temui kalau itu ada kebaikan. Maka posisi saya di sini para hadir tidak lebih tinggi daripada Anda. Saya sedang belajar, Anda pun belajar. Makom kita sama. Dados nek wonten kalimat kula yang kurang pas atau salah, saya mohon untuk diingatkan. Unsur yang keempat. Wal isti'dadu li yaumir rahil. Puasa mendidik saya dan Anda yang pada endingnya meningkat kadar ketakwaan kita. Siapakah? Unsur yang keempat, orang bertakwa itu punya persiapan yang matang untuk menghadapi hari kepergian. Para hadir di Bekasi ini sampean merantau. Di Bumayu saya juga merantau. Karena dunia ini bukan tanah air kita. Tanah air kita yang sesungguhnya itu di akhirat. Dunia ini bukan tempat kita bersenang-senang. Dunia ini bukan negeri keriangan. Tapi dunia ini tempat perjuangan kita. Agar kelak di saat kita pulang dengan membawa hasil. Muncul pertanyaan, sudahkah kita persiapkan diri kita sesuai dengan kedudukan kita masing-masing untuk membawa bekal pulang? Bagaimana akidah kita? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana akhlak kita?
bagaimana kebaikan kita. Mudah-mudahan jelang Ramadan ini ada muhasabah diri, introspeksi diri kita masing-masing, lalu kita lakukan tahsinun nafsi, perbaikan diri masing-masing. Ibadahnya semakin meningkat, kepekaan sosialnya semakin tumbuh, kejujurannya semakin berkembang, sing biasa goroh yang suka berdusta bertobat kepada Allah. Karena apa? Kemewahan dunia, gelimang harta, kemilot tahta tidak akan kita bawa pulang. Istri yang kita cintai, anak-anak yang kita sayangi, ketika kita mati, anak-anak kita yang laki-laki mengantarkan kita ke kubur bersama sanak kerabat kita. Anak kita ada dalam kubur menerima kita, dimasukkan ke dalam liang lahat, dibacakan bismillahi wa ala millati rasulillah, lalu si anak naik, kita ditimbun tanah, anak malaikat menginjak-injak kita. Harta yang kita banggakan menjadi milik ahli waris kita. Istri kita kalau masih agak muda, 130 hari masuk 131 bisa nikah dengan orang lain. Tapi kita di alam barzah disiksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah bimbing kulalan panjenengan sami untuk punya kesadaran baru. Dunia penting, tapi akhirat jauh lebih penting. Kejar dunia, tapi jangan lupa akhirat. Perjuangkan akhirat, tapi nikmati juga dunia ini walaupun sementara. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. 4. Nek kepengin selamat dunia akhirat papat dilakoni. Campuran Jawa nih. Ya Mas Pemalang. Pemalang. 1, nikmat yang Allah titipkan kepada kita, kita manfaatkan untuk mendekat kepada Allah, mencari keuntungan akhirat. Anda jadi ketua RW, hadirkan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat, bantu ketentraman masyarakat, bantu ketenangan masyarakat. Kalau ada orang mau bertengkar, lerai, sehingga mereka tidak jadi bertengkar. Ada orang mau berperkara, beri pendapat, rembuk dengan musyawarah keluargaan, itu juga ladang pahala. Itu ladang pahala. Anggota dewan punya tanda tangan, bantu masyarakat, itu juga ladang pahala. Takmir masjid, mengatur orang-orang yang sholat tarawih agar tertib, safnya lurus, rapat, bacaan imamnya enak, Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah memberikan barokah kepada imam Masjid Muhajirin tadi. Mana imamnya tadi? Masya Allah. Saya sholat maghrib dan isya di Masjid Muhajirin, tapi rasa Masjidil Haram. Persis seperti Imam Abdullah Al-Juhaini. Tadi subuh, saya sholat di Masjid Raudhah. Juga rasa Makkah. Imamnya, langgamnya, suaranya, persis seperti Syekh Faisal Al-Ghazawi, imam sholat Maghribul Haram. Tadi saya, ya Allah, kok nikmat banget ini. Nikmat banget. Dan mohon maaf, saya nggak biasa seperti itu, saya jujur. Saya tidak diberi anugerah oleh Allah suara seindah itu. Saya tidak diberi oleh Allah kefasihan seperti itu. Beruntung Anda yang sholat penuh dengan kenikmatan di belakang imam yang fasih dan khusyuk. Maka jaga ketertiban jamaah dengan sikap yang santun, perilaku yang lemah lembut agar mereka memahami
bahwa sholat akan berkenikmatan bukan hanya ketika imamnya fasih, tetapi juga manakala jamaah sholat berilmu, safnya lurus dan rapat, kecuali karena ada kebijakan konon kata para ahli ada pandemi, sholat jaga jarak. Tapi kadang saya juga bingung, di luar masjid bersalaman, omong-omong bareng, masuk masjid jaga jarak, saya bingung. Tapi saya nggak bisa omong apa-apa karena saya rakyat, orang awam. Di luar masjid bersalaman, bagaimana sehat Pak? Begitu masuk masjid jaga jarak. Gimana ini? Kok nggak dari luar? Saya bertanya pada hati sendiri, karena hati nggak bisa dusta, Kang. Hati orang bisa goro, yang goro itu nafsu. Pak RW juga bingung, Pak Dewan juga bingung. Biarlah kita berada dalam kebingungan sementara waktu. Sekarang nggak bingung lagi. Saya pakai masker, saya juga disiplin. Mengapa? Karena menurut ilmu, corona itu ada. Ada. Tetapi ketika terjadi kontradiktif antara satu perilaku dan perilaku yang lain, saya bertanya, kok bisa begitu ya? Ki mau mere Pak Jokowi kumpul ora apa-apa, tapi nyong karo sampean ora oleh. Ke wong cilik, wong cilik. Saya kan orang kecil boleh bertanya dong, wong nyong yang bayar pajak. Tapi saya orang yang loyal kepada negara, saya bukan pemberontak. Bukan, saya warga yang loyal. Lanyong orang pengen pindah ke Indonesia, saya betah di Indonesia. Nggak akan ke Syria, nggak. Betah nang Bumayo, Kang. Nikmat urip nang Indonesia. Dengan segala plus minus kita. Tuh. Gunakan nikmat untuk akhirat. Tapi jangan kamu lupakan bagian dunia. Kalau ada, mengapa tidak makan enak? Tapi kalau nggak ada, mengapa dibahaskan makan enak? Yang penting enak makan, bukan makan enak. Kalau mampu, mengapa tidak anak-anak muda? Tapi kalau belum mampu, mengapa dipaksa? Jangan jadi orang yang suka memaksakan diri untuk tampil seolah-olah mampu, tapi tidak mampu. Jadikan penghasilanmu sebagai imam bagi pola hidupmu. Kamu akan selamat. Kalau kamu jadikan pola hidupmu sebagai pemimpin bagi penghasilanmu, bangkrut. Bangkrut. Lebih besar fasa ketimbang tiang. Lalu yang ketiga, berbuat baiklah kepada makhluk Allah. Kepada sama muslim berbuat baik. Kepada non-muslim berbuat baik. Hidup ada aturan, hidup ada tatanan. Hormati mereka, jangan ganggu mereka. Mereka pun wajib menghormati kita, jangan macam-macam. Yang muslim wajib melindungi mereka, menghormati mereka. Yang minoritas pun wajib menghormati yang mayoritas. Jangan manja. Itu namanya adil. Berbuat baiklah kepada makhluk Allah sebagaimana Allah berbuat kepadamu. Yang terakhir sekali dan nggak bisa ditambah lagi. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Irfan, melalui wasilah saudaramu yang bernama Abdul Mu'in Hafid dan Maskur Ahmad, kamu bisa ketemu dengan saudaramu yang lain di sini, sehingga bertemu dengan saudaramu dari Pemalang. Jangan kamu hadir kecuali dengan kebaikan. Ciptakan kesejukan, ciptakan ketentraman. Hadirkan kebaikan untuk siapapun, kepada siapapun. Yang sejatinya kebaikan yang kau berikan pada siapapun, itu sejatinya pundi-pundi harta kekayaanmu yang sejati. Harta kita itu bukan mobil kita, bukan rumah kita, bukan ATM kita. Tapi harta itu adalah kebaikan kita. Itu harta yang sejati, yang akan menyertai kita pulang. Anda orang kaya, mobilnya Pajero, dibawa ke kuburan, nggak naik mobil, naik bandosan, naik katil, yang jam 7 pagi untuk membawa orang melarat. Orang melarat jam 7 pagi dikubur dibawa pakai itu, jam 4 sore ada orang kaya miliarder ke kuburan dibawa pakai itu juga. Apa bedanya? Apa bedanya? Saya pernah
menginginkan jenazah orang kaya. Saya merenung, jiji ente sugih tapi kayak wong kerek, maring kuburan dikemau katil. Jiji Anda katanya orang kaya tapi pulang ke akhirat dibawa katil juga, nggak pakai mobil ente. Mobilnya Pajero. Kalau begitu halnya, mengapa dunia harus melalaikan kita kepada akhirat? Rugi kita. Sholatnya, amalan yang pertama kali kita nanti dihisab oleh Allah, sholat kita. Tolong yang sudah lengkap 5 waktunya berkomunikasi dengan Allah lewat telepon umum 244434 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tambahkan sholat sunnahnya. Yang belum lengkap, zuhur sholat, asar minggat, maghrib sholat, isya umpetan di depan TV, subuh as-salatu khairum minan naum, tambah mucung sambil ngempokin Gusti Allah. Lengkapi yang 5. Karena apa? Rugi. Apa artinya jabatan? Apa artinya harta? Apa artinya anak-anak yang sukses dunia kalau kita enggak sholat? Sholat. Sang guru di atas segala guru, sang pendidik di atas segala pendidik, khairul anam Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika gerah pada hari wafatnya beliau terbaring, apa yang beliau sampaikan? Ummati as-salah. Umatku, salat. Kalau orang sudah iqamatus sholah, menegakkan sholat dengan iman, ilmu, dan ikhlas, insya Allah akan terjadi reformasi total pada dirinya. Akhlaknya menjadi semakin baik. Kalau ada orang sholat tapi masih sombong, ada orang puasa tapi masih bakhil, ada orang puasa tapi masih dengki bertangga, hakikatnya belum sholat, belum puasa. Karena sholat dan puasa dengan pembangunan akhlak tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian, mohon maklum atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, ini punya NU tak pakai, punya Mu'jid tak pakai supaya nggak meri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, punya NU. Nasrum minallahi wa fathun qarib, punya Muhammadiyah. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Irfan Farid mudah-mudahan dapat terimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya ialah penutup dan doa akan disampaikan oleh Ustadz Munir. Kepada Ustadz Munir, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taswana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah irhamar rahimin. Allahumma fir lana dhunubana li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afaba wal hina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا بالشكرات الموت ونجاة من النار والأفوى عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارفع عنا الهلا والولا والبلا والفحشاء والمنكر والسوء والمختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة من بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah sanal jaza kepada Ustadz Munir atas pembacaan doanya. Baik, alhamdulillah dengan demikian maka kegiatan kita malam hari ini telah selesai dilaksanakan. Mari sama-sama kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir dari saya akan tutup dengan pantun. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Ramadan adalah bulan yang agung, mari kita sama-sama mencapai derajat takwa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.